Viral dugaan oknum polisi Polsek Indrapura Polres Batubara terkait dugaan penganiayaan terhadap Pak Sopyan warga Desa Guntung Kecamatan 50 Pesisir pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023 di Dusun 8 Desa Gambus Laut Kecamatan 50 Pesisir. Berdasarkan keterangan oknum korban penganiayaan oknum polisi, Pak Sopyan, bahwa kejadian itu terjadi karena oknum polisi menduga dan menuduh Sopyan sebagai juru tulis togel. Namun saat oknum polisi melakukan penggerebekan terhadap Sopyan, bukti tidak ditemukan. Selama 2 jam penggeledahan tim sus yang didampingi Propam Polres Batubara, namun satu pun tidak ditemukan barang bukti. Di saat penggerebekan diduga salah satu oknum polisi menganiaya Sopyan dengan cara mencekal kaki Sopyan, sehingga jatuh terbentur dan mengakibatkan tangan sebelah kiri Sopyan luka memar. Dan oknum polisi memberikan uang kusuk sebesar Rp200.000. Dan diberikan kepada Pak Sopyan. Oknum polisi berpesan bahwa uang ini buat kusuk. Setelah itu oknum polisi meninggalkan tempat kejadian perkara bersama oknum polisi yang lain. Tuturnya Sopyan pada tanggal 12 Agustus tahun 2023, pada saat diwawancarai. Lanjut Sopyan. Setelah 4 hari kemudian, korban mengalami tangannya membiru dan membengkak, sehingga disarankan keluarga untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Batubara, lalu mengirim foto hasil ronsen kepada yang bernama Misdi melalui WhatsApp. Setelah itu Misdi mengarahkan korban ke Polres Batubara untuk melakukan mediasi di kantin Polres Batubara. Namun atas permintaan korban, meminta kepada oknum dugaan pelaku penganiayaan Jimmy Sitorus, yang diduga menjabat sebagai Kanit Polsek Indrapura, agar memberikan bantuan perobatan, yang disampaikan oknum Misdi kepada seorang oknum Propam Polres Batubara. Diduga disuruh oknum polisi Jimmy Sitorus untuk bertemu dengan korban Sopyan, yang didampingi oleh oknum Misdi, dan menyampaikan kepada oknum Propam Polres Batubara Mula Sihombing, kalau permintaan korban, untuk biaya perobatan sebesar Rp20 juta. Dan oknum Propam mengatakan kepada Misdi, nanti kita sampaikan kepada oknum dugaan pelaku penganiayaan. Namun oknum terduga pelaku penganiayaan Jimmy Sitorus menyampaikan kepada Aris Zaluhu, yang mengaku tim investigasi dari LSM Mitra, mengatakan, saya hanya sanggup memberikan Rp1 juta untuk biaya perobatan. Kalau lebih dari itu, saya tidak takut, terserah mau dibawa kemana. Dan kalau diminta Rp20 juta, nanti saya bilang pemerasan, tuturnya Aris Zaluhu. Aris Zaluhu dari tim investigasi LSM Mitra, merasa dan menduga oknum polisi Jimmy Sitorus memberikan keterangan palsu dan bukti palsu. Setelah diteliti dari foto barang bukti yang dikirimkan Jimmy Sitorus ke WhatsApp Aris Zaluhu, karena menurut Aris Zaluhu, tidak sinkron meja tempat di foto barang bukti dengan meja lokasi penggerebekan korban Sopyan. Jelas Aris Zaluhu, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Setelah gagal memediasi, pihak keluarga korban, melalui Aris Zaluhu, mendampingi dan berkoordinasi kepada Kabid Propam Polda Sumut, untuk memohon petunjuk sekaligus mengirimkan video keterangan korban Sopyan umur 58 tahun. Namun oknum Kabid Propam Polda Sumut, melalui chattingan WhatsApp, menulis, terima kasih informasinya, saya teruskan kepada Kapolresnya. Dan beberapa menit kemudian, oknum Propam Polres Batubara menelpon Aris Zaluhu, meminta untuk ketemu. Dan Aris Zaluhu bertanya dalam rangka apa Pak? Oknum Propam mengatakan, terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap korban Sopyan, yang terduga pelaku oknum Kanit Polsek Indrapura Jimmy Sitorus, sehingga sepakat ketemu di wilayah Singapura Land. Setelah itu oknum terduga pelaku minta ketemu di 50, akhirnya ketemu di kantin KSJ Petatal. Namun hasil pertemuan tersebut, oknum terduga pelaku mengatakan hanya sanggup membantu perobatan senilai Rp3 juta, dan akhirnya tidak mencapai kesepakatan, tuturnya Aris Zaluhu, sehingga viral kasus ini di Facebook milik Aris Zaluhu. Meminta Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumut meminta rasa keadilan atas tindakan penganiayaan oknum polisi terhadap Sopyan, terduga pelaku oknum polisi Jimmy Sitorus, dan kasus ini sampai saat ini masih mengambang, ungkap Aris Zaluhu dari tim investigasi LSM Mitra.
Ini ya. Coba hadap kemari Pak, kita itu tangannya juga bengkak ya. Iya. Aduh membiru Pak. Aduh getar ya Pak. Gemetar semua ya. Coba Pak pelan-pelan menghadap ke sana Pak. Menghadap ke sana. Enggak, badannya juga di belakang. Pelan-pelan tangannya Pak ya. Iya bengkak tangannya ya guys. Ini adalah ulah oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Ini mohon kebijakan daripada Bapak Kapolri atas tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Karena Bapak ini seorang nelayan, macam mana dia mencari nafkah, dia tulang punggung keluarga. Jadi mohon kebijakan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda juga, kami minta solusi yang terbaik untuk ambil kebijakan ini. Coba berdiri Pak. Bisa Pak? Nah, akibat ulah oknum yang melakukan penganiayaan terhadap Bapak ini, padahal bukan dia sasaran penggerebekan. Ini bengkak tangannya, membengkak, ini membiru macam mayat tangannya ya, menghitam. Oke, jadi intinya Pak, sekarang ini Bapak tidak terima akibat ulah oknum ini Pak ya? Ya betul. Menuntut keadilan ya? Menuntut keadilan. Oke Pak, umur Bapak berapa Pak? Umur saya 58 tahun. 58 tahun. Pekerjaan Pak? Pekerjaan nelayan. Oh, jadi apabila ini Bapak sekarang ini tidak bisa bekerja, jadi untuk cari makan saat ini memang saya susah sekali karena anak-anak di rumah cukup kecewa lah. Ya. Jadi mohon keadilan Pak ya. Mohon keadilan lah. Iya, jadi tangannya nggak bisa turun sendiri Pak ya. Oh, bengkak ya Pak ya, bengkak ya. Ini kita zoom dekat ya guys. Ini tangan Bapak ini perbedaan yang tangan kiri dengan gemetar tangannya sampai menggigil. Nah ini tangan kanan yang masih belum apa-apa, dia bersih murni. Ini menghitam, ya sampai ke atas. Ini sudah membiru macam mayat gosok. Mohon keadilannya dan juga kebijakan Pak Kapolda Sumatera Utara dan juga sekalian Bapak Kapolri agar tidak semena-mena anggota kepolisian di Republik Indonesia ini melakukan tindakan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini adalah TKP di mana terjadinya penganiayaan terhadap Bapak Sopian. Inilah lokasi saat itu, dan di sini juga warga-warga. Di warung inilah kejadiannya. Nah, yang diduga menulis togel ternyata tidak terbukti. Ini wilayahnya Desa Guntung. Coba jelaskan Bang kronologis kejadian penganiayaan terhadap Sopian yang terduga pelakunya Jimmy Sitorus Kanit Polsek Indrapura. Ya sampai sekarang ini kita nggak ada penjelasan. Kemarin atas arahan Bid Propam Pak Dudunga, seketika saya sampaikan melalui WhatsApp rekaman hasil konfirmasi kepada si korban. Dia melalui WhatsApp membalas, saya nanti teruskan, terima kasih informasinya, saya teruskan ke Kapolresnya. Namun pertemuan pada saat itu tidak ada juga titik temunya. Maka sekarang ini saya pun menghubungi atas nama diduga pelaku penganiayaan terhadap Pak Sopian dan juga Pak Sopian. Sampai sekarang tidak ada juga diangkat HP masing-masing. Jadi saya di situ. Sebelumnya kasus ini Abang bisa tahu dari mana? Saya tahu ini atas nama Misdi menyatakan ada klien kita mau datang ke Polres mau lakukan mediasi. Nah, terus pada saat jumpa di Polres itu, maka saya telepon si Jimmy. Jadi diarahkan, dipercayakan kepada Propam atas nama Mulasi Hombing. Bertemulah kami di kantin Polres. Jadi pada saat itu kami lakukan mediasi, permintaan si korban meminta 20 juta. Itulah yang saya sampaikan kepada Propam tadi, Mulasi Hombing. Langsung si korban ke Abang menyampaikan 20 juta atau melalui siapa? Korban melalui si Misdi menyampaikan. Itulah yang kupertahankan kemarin waktu ketemu itu, memang permintaan si korban. Karena itu dari si Misdi awalnya bilang 20 juta. Oh, jadi setelah itu mediasi, apa yang terjadi dengan Sopian sehingga dia bisa dibawa ke rumah sakit Batubara? Itu atas
suruhan daripada keluarganya atau juga dari yang dipercayakan mistis agar disuruh membawa ronsen ke rumah sakit umum Polres Batubara agar nampak hasilnya. Berarti ada hasilnya ya Bang? Hasilnya itu. Nah, setelah kejadian itu tidak ada ketemu titik terang untuk mediasi. Abang mendampingin si korban ini dari lembaga atau dari mana kita Pak? Kalau kita dari Lembaga Swadaya Masyarakat atas nama Lembaga LSM Mitra selaku Ketua Investigasi kita. Oh, jadi sekarang kasusnya sampai di mana Bang? Sampai sekarang ini lagi viral di Facebook Aris Jaluku, nah, atas nama pribadi saya. Sekarang ini komen udah mencapai 500 orang ataupun dibagikan sekian ratus orang, apalagi tayangnya mencapai 30.000 orang. Apa isinya di Facebook itu Bang? Ya, bahasa kasar menuju kepada polisi oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, isinya agar ditindak sesuai dengan proses yang berlaku di Republik Indonesia ini. berarti Abang meminta kepada siapa? Saya meminta kepada Bapak Kapolri dan Pak Kapolda Sumut agar diperhatikan permasalahan ini, karena netizen semua berkomentar yang sudah memang tidak wajar. Jadi Bang, menurut informasi katanya udah damai. Kalau itu informasi dari orang yang tidak bertanggung jawab, karena sampai sekarang ini saya menelepon si Jimmy Sitorus sebagai pelaku penganiayaan terhadap Pak Sopian dan juga Pak Sopian. Saya telepon tidak aktif lagi HP-nya, saya itu nggak tahu. Jadi waktu pertemuan di kantin KSC itu apa aja hasilnya? Hasilnya Jimmy Sitorus menyampaikan saya 1 juta atas suruhan Kapolsek, suruh mencari Aris. Dia membantu 2 juta, uang saya 1 juta, namun nggak ada titik temunya karena permintaan si korban hari itu 20 juta. Siapa aja yang bertemu di kantin KSC? Atas nama dari Propam Polres Batubara, Mula Sihombing, Kanit Polsek Indrapura sebagai pelaku penganiayaan, dan juga satu lagi dari Polsek Indrapura sebagai pendampingnya. Dan juga di situ ada Misdi. Oh, ada Misdi ya? Dan saya sendiri. Jadi titik temunya nggak ada? Tidak ada. Jadi namun sampai sekarang, kalau sampai sekarang ini saya dengar katanya mereka sudah berdamai, itu aku nggak tahu karena si korban juga sudah tidak lagi berhubungan dengan aku, nomornya nggak aktif, dan juga si Mula Sihombing selaku Propam juga tidak mengangkat HP ku, dan juga si Jimmy Sitorus. berarti Gitu. intinya sampai ke Abang kasus ini sehingga Abang dapingin melalui LSM Mitra, melalui Misdi ya? Melalui Misdi. Oh, jadi apa tindakan Abang sekarang ini karena ini mengambang? Kalau sekarang ini ada seseorang yang menelepon dari Polda, kenapa masih timbul di Facebook itu tidak dihapus? Ya saya belum ada koordinasi sama orang itu. Ya macam mana saya menghapus, karena ini udah sampai ke Kabid Propam Pak Dudung kan. Nah, Jadi makasih ya Bang. iya informasinya. sama-sama. Oke.